Nah, ini challenge anti bully untuk Suzuki Espresso berikutnya. Kita udah sampai di satu toko aksesoris dan audio di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, kita cari instalatornya ya. Yuk, kita gerebek dadakan nih. Selamat sore. Waduh. Ko Michael, apa kabar? Kabarnya? Sorry, pakai ini dulu. Wih, lagi ngapain nih? Iya, Mas Anto, biasa lah. Kan. Ini kita gerebek ya. Iya, Jadi di video sebelumnya kita udah pernah gerebek nih. Udah pernah gerebek toko aksesoris dan audio ini ya. Apa namanya? Toko Autopart Workshop. Iya. Autopart.id Workshop. Iya. Nah, di video sebelumnya udah pernah ada. Nah, sekarang saya datang ke sini mau gerebek juga. Bukan gerebek lagi, tapi saya bawa mobil ini. Oh iya. Nih, Suzuki Espresso. Ya, mobil yang kalau kita lihat di media sosial ya, banyak yang bully. Makanya kita datang ke sini mau ada challenge anti bully buat si Suzuki Espresso. Gimana tuh? Nah, kita mau buktiin kalau ini mobil meskipun banyak dibully tapi punya potensi modifikasi yang bagus. Bener banget. Begitu. Loh, kok bener banget? Emang udah pernah? Kita kebetulan sih udah pernah juga ngegarap mobil ini sih. Oh gitu? Espresso. Iya. Wah, pas banget dong saya datang ke sini ya. Iya. Oh, oke. Bener. Mobil Suzuki Espresso yang Espresso terbaru. juga, yang terbaru. Oke. Iya. Apa aja? Jadi mobil Suzuki Espresso ini ya, sebenarnya walaupun dari luar katanya kecil ya, Iya. dalamnya ini sebenarnya lega. Iya. Space-nya tuh juga, Benar. interiornya tuh saya bilang tidak sesempit yang kita lihat kalau dari luar ya. Iya, dari luar kan kelihatannya. Malah bisa dibilang dia ini kayak Mini Cooper versi light gitu ya. Wih. Dari dashboardnya ya kan kayak bulat gitu kan. Oke. Iya, buat orang Oke. yang nggak- Oh iya ya. Iya kan? Dashboardnya mirip Bener kan? ya. Mini Cooper. Oke. Nah, sampai Iya, beli iya, Mini iya. Cooper, belilah Suzuki Espresso gitu. Iya. Nah, jadi cuman Ah. memang sih dari segi mobil ini kan mesin 3 silinder ya. 3 paling silinder, pertama 1000 PR cc. pertamanya sih peredaman. Itu yang paling biasa customer kita keluhkan itu peredamannya jelek banget. Peredamannya memang kurang banget Kurang ya. banget lah. Kalau soalnya Oke. dari mesinnya getarannya itu benar-benar sampai terdengar di dalam Yuk, kabin. lihat lagi Kita yuk, aja langsung. mobilnya. Oke. Ini dia mobilnya. Iya, ini dia. Warna orange ya, mencolok banget. Nah, Dari peredaman mana dulu nih? Boleh kita biar kawan ini mesin tahu kalau nih. teman-teman kita lihat ya, dalamnya kan tuh lega ya sebenarnya ya. Kalau mobil ini tuh nggak sesempit yang dikira orang-orang. Dalamnya Kalau- cukup fungsional. Iya, fungsional. Ya. Space legroomnya juga, headroomnya juga lumayan. Ya, mungkin Lumayan. dimensinya karena ground clearance-nya tinggi, Iya. kayak SUV ya. Sebenarnya ini lumayan. Tuh, Dia kayak mini headroomnya- SUV tapi ini dalamnya kayak hatchback. Betul. Ya, kalau Oke. kita lihat ya, dari bawaan pabriknya itu nggak dikasih peredam. Kita coba buka. Oh, kap Di sini mesin. ya? Ya. Nah, kita lihat kap mesinnya. Oke, boleh. Paling pertama ini yang wajib banget sih diperedamin itu di kap mesinnya ya. Kap mesin. Bener-bener kosong belompong ini kap Oke, mesinnya. ini di sini. Buka dulu. Oh, maksudnya ini nih. Iya, Ya. ini kap mesin ini. Ya. Jadi Oke. kap mesinnya ini Ya. kita bisa lihat ya, Ya. masih bener-bener kopong banget. Nah, jadi dengan getaran mesin 3 silinder ini, suara noise dari mesinnya aja sendiri, jadi nggak perlu jalan deh, kondisi diam aja udah berisik. Oh, gitu. Iya. Oke. Jadi itu yang dikeluhkan oleh si Customer kita kebanyakan. pemilik espresso yang pernah Iya, datang ke sini. Betul. Oke. Kebanyakan sih keluhannya pertama getaran mesinnya ya. Jadi jangankan lagi jalan, diam aja udah berisik gitu. Oh. Lagi dalam kondisi parkir aja udah berisik gitu. Kalau kita nyalain mesinnya aja udah getar gitu. Jadi Terus apa ganggu masuk kabin? ganggu banget. Jadi kalau Ganggu kita mau banget. denger radio, mau denger musik aja, Oh. getaran mesinnya tuh sampai terdengar dalam kabin. Oke, Jadi oke. saran sih kalau buat teman-teman yang pengen upgrade mobilnya, pertama banget peredamin dulu deh kap mesinnya. Kap mesinnya itu Kap mesin ya. untuk ngurangin ngurangin getaran dari mesin. Oke. Gitu. Jadi Dan pakainya DJ Zero Hoodliner ya, yang Oh, apa? 20 mili. sorry apa? Ini Yang produknya Zero Hoodliner. Zero Hoodliner. Iya. Oh, oke. Zero Hoodliner. Dia Khusus memang untuk- khusus untuk ini. betul. kap mesin. Khusus untuk kap mesin. Jadi nggak bisa sembarangan peredam yang dipakai Oke. karena kan mesin ini kan ruangannya panas. Iya. Kalau kita kasih peredam yang biasa, yang
yang biasa aja butilnya nanti kan bisa meleleh tuh. Itu materialnya Ya, beda sama iya. yang ini ya, sama Beda. yang buat kabin. Betul. Oke. Jadi juga lebih bener-bener Ah. tahan panas, heat resistant. Gitu. Dan kemarin espresso yang datang ke sini udah pasang itu juga. udah pasang. Oke. Nanti bisa kita lihat Oke. cuplikannya. Ya. Selanjutnya apa lagi? Terus untuk peredaman di dalam kabin pastinya ya, Ya. kita bisa tambahin di bagian sisi pintu seperti ini ya. Di bagian pintu, apalagi kan kita mau upgrade dari yang standarnya, jadi supaya suaranya juga bisa lebih kedap lagi. Juga Ya. speakernya juga pasti akan jadi terdengar lebih solid karena ada virtual box yang dihasilkan dari akustik mobil yang sudah tertutup rapat dengan peredam. Dari gitu. rongga-rongganya, Oke. tulang-tulangnya, Nah, semuanya udah dikasih peredam. tahap pertama pintu depan kiri kanan. Itu depan. Kalau Pintu untuk depan kiri kanan ya. kita mau upgrade tipis-tipis nih ya. Tipis-tipis ceritanya dulu, Jadi, bertahap ya. Bertahap nih misalnya, Oke. oke budget kita bertahap, kita budgetnya nggak mau langsung habis di awal langsung banyak. Ya. Step kedua pintu. Ya, Oke. pintu. Kalau ada lebih, bolehlah pintu depan, pintu belakang. Pintu depan, Cuman pintu karena belakang. ini mobil, di pintu belakangnya nggak ada speaker. Oh iya, nggak ada Mas? Jadi sebenarnya ya kalau memang Oh nggak iya, mau nggak memang usah. nggak ada. Nggak Oke, apa-apa. oke. Kan memang nggak ada speaker di belakang. Tapi kalau dipasang jadi lebih baik. Lebih bagus ya. lagi. Betul. Lebih bagus lagi. Memang nggak ada speaker di belakang. Juga ini harus dibobot dulu kalau mau pasang speaker. Nggak Oh, ada bikin rumah lagi. Nggak ada rumah. Oke. Ya, idealnya full kabin ya. Iya. Karena tetapi- biasanya kalau mobil kayak gini, mobil entry level seperti ini ya, dan LCGC juga, Uh-uh. biasanya plafon. Betul. Plafonnya juga ini Plafon ini loh, apa? masih kopong banget ya. Iya, jadi kalau ini pengalaman saya pakai mobil yang kecil, yang entry level, itu kalau hujan, Betul. waduh bunyinya tung gitu. Itu juga bisa ya Bisa. dilapisin ya. Jadi Oke. kalau peredam di atas kita bisa pakai peredam yang aluminium butil ya. Kalau dari Aluminium butil. produk kita juga ada Smart Plus atau Zero yang 2 mili. Ada Ya. Smart Plus, ada Atau Zero. Zero Matte. Ya, Zero Oke, Matte. ya Zero saya pakai juga tuh. Betul. Itu ya untuk saat ini peredamnya the best lah itu Zero. Termasuk terbaik di saat ini sih di ya. kelasnya. Terbaik ya. Iya. Oke. Dan untuk lapis keduanya kita pakai yang Zero Foam, yang busa foam. Itu untuk apa? Untuk pintu Jadi juga? untuk di plafon juga. Oh, di Untuk plafon lapisan juga. keduanya. Oh, gitu. Jadi supaya lebih adem juga. Kalau misalnya kena panas, jadi nggak terlalu panas lah. nggak terlalu panas. Lumayan ya. Oke. mengurangi panas. Oke. Dan juga getaran akhir dari suara. Nah, kemarin espresso yang pasang peredam di sini pasang di parts mana aja? Bagian mana aja? Kemarin kita pasangnya di full di lantai. Iya. Ya, full dari lantai. Kemudian di bagian pintu ya. Oke. Dua layer. Dua layer. Pintu depan belakang sama plafon. Totalnya habis kurang lebih 30-an lembar. 30 lembar ya? Iya, 30 Oke, lembar. kalau kita berhitung kan pintu saja depan, kiri kanan habis berapa? 3 lembar kira-kira. Estimasi ya 3 lah ya. Satu Tiga- pintu 3 lembar. 3 kali 4 12 ya. 12. Kali 12. Oke. Kemudian di lantai kurang lebih ya plafon, katakanlah sampai dek depan tuh firewall. iya, sampai juga. firewall juga. Oke. Sampai lantai dan firewall. Pakai Zero semua. itu. Pakai Zero Matte. Kok serius amat ya dia punya mobil espresso, dia langsung pasang full ya? Dia Iya. nggak bertahap ya? Enggak, langsung. Karena nanggung kan ya. Karena kalau misalnya udah sekali Oke. dikerjain, memang sih kan daripada bolak-balik kan mikir langsung aja dah. Oh, ini Jadi langsung. pemilik espresso itu paham audio kayaknya. Kebetulan customer kita juga lumayan ngerti suara sih. Jadi paham lah. Jadi Oke. tahu nih ada yang suara-suara noise dari jalanan, Oke. road noise. Suka modif audio juga ya berarti? Iya, lumayan suka modif ya. Nah. Iya. Bagian di belakang juga si bagian Oh, di belakang ini juga bisa. Oh, di belakang ini ya, pintu bagasi ya. bagasi. Ini dari sini bukanya. Ya. Paling dikit ya, kita taruh di sini aja supaya Oh, lebih kedap juga. udah tuh total 30 lembar 30-an lah. Idealnya sih 35 ya. kalau mau lebih pas ya. Ya, pastinya nih Pas-pasnya. masalah kekedapan kabin juga dirasakan nih bagi pemilik Betul. Suzuki Espresso lain ya. Dan ini Otopart kasih solusinya, yaitu pasang peredam. Betul. Ya, idealnya full kabin tapi bisa bertahap juga ya. Bisa. Oke. Jadi daripada pusing-pusing ya, keluar showroom, berasain, udah langsung aja bawa ke sini. Kita pasang Oke. peredam. Boleh. Nah, selesai peredam biasanya langsung masuk audio. Nah, enaknya diapain Betul. ya? Ini aja kan dashboardnya menurut saya nih desainnya udah cukup oke loh. Cukup Iya, atraktif cukup banget. Gitu. Apa yang bisa dikerjain untuk Jadi audio? untuk audio sih
mobilnya ini sebenarnya potensinya lumayan banyak ya. Coba kita lihat yuk. Kita lihat dalamnya. Kita nyalain yuk head. Boleh. Kita nyalain dulu head unitnya. Apa pas head unitnya? Ini kok kunci. Nah, jadi untuk audio sih kalau dari mobil ini kan memang sebenarnya space-nya juga banyak ya. Boleh nyalakan aja. Nah, ini head unitnya kan standar ya, JVC ya. Ya. Nah, paling buat Ini berapa inch nih kira-kira? ini 7 inch. 7 inch Jadi ya? buat aftermarket kalau teman-teman mau ganti yang langsung tanpa mengubah tampilan frame panel originalnya bisa pakai 7 inch ya. 7 inch sebanyak ya? Banyak sih Banyak ada, ya? kayak contohnya kan Alpine yang ILX yang F507. Oh, iya, oke. bisa kita pasang di sini. Jadi udah pas sih. Udah pas ya. Betul. Nah, kalau selain head unit dari speaker ini cuma 2 ya speaker? Betul. Kalau speaker memang ini standarnya kan memang masih kita bilangnya full range atau koaksial ya. Karena kan dia cuma ada satu di lantai di bagian pintu. Nah, idealnya sih tahap upgrade pertama kita ganti jadi two way. Jadi ada tweeternya. Oh, gitu. Cuman memang kondisi agak challenge yang buat installer yang pasang di mobil ini itu adalah refittingnya ini dia. Nah, gimana di sini ada manual retract. Ya, manual retract buat spion nih. Manual retract untuk spion. Jadi idealnya memang kita bisa taruh di sini. Jadi kan kita tinggal taruh aja kan, dilubangin, di custom lah ibaratnya. Cuma kita harus pindahin manual retract ini jadi automatic retract. Itu yang pertama. Jadi ide juga buat teman-teman installer bisa cari caranya gimana nih biar bisa jadi ngubah yang manual jadi automatic. Nah, setelah itu baru kita bisa taruh, sebenarnya kalau nggak mau pasang di sini bisa juga twitternya kita taruh di pilar. Di pilar ya? Iya. Atau bikin custom kalau pilar? custom pilar juga bisa, atau mau langsung main taruh di dashboard. Atau di dashboard. Biasanya kan ada yang dudukan Twitter tuh. Bisa juga mounting Twitter yang kalau nggak mau yang terlalu bobok-bobok, teman-teman mungkin maunya yang nggak banyak custom-customan, bisa juga taruh di dashboard. Sesuai request teman-teman lah, kurang lebih. Mounting Twitter bisa ya di sini alternatif ya? Alternatifnya, betul. Jadi yang pasti dengan two way aja sih stagingnya udah bagus sih kalau di mobil ini. Karena kita lihat dia juga posisinya berkendaranya, drivingnya ergonomis ya. Juga sudut pandang dashboardnya udah di atas mata kepala kita. Jadi cukup asik sih mobil ini kalau kita projekin. Apalagi kalau ini ya, sistem audio ditambah prosesor. Prosesor pastinya. Ya. Apalagi kalau buat teman-teman upgrade, ini cocoknya sih bikinnya two way sama sub aja. Jadi sama DSP 6 channel. Two way sama satu subwoofer. Satu subwoofer kolong nih? Iya. Mau kolong juga ini space-nya kan banyak nih. Iya, masih bisa nih. Jadi gede banget sih ini, enak mobilnya buat taruh space. Subwoofer kolong sama subwoofer. Kita bisa sama prosesornya 6 channel udah cukup. Dan main OEM style aja. OEM jadi aja. Nggak usah pakai box ya, jadi bisa langsung taruh di kolong jok. Betul. Ya, atau yang sekarang tuh banyak dipasang subwoofer aktif di kolong dashboard. Iya, bisa juga. Bisa juga. Banyak banget sih potensinya mobil ini yang bisa bisa dikerjakan. Ada barang-barangnya? Ada. Nah, main ke sini lagi nih showroom kita, showroom racun. Ini ada coworking space nih. Nah, lihat di video kita sebelumnya. Iya. Oke, ini jadi peredamnya nih. Iya, ini peredamnya yang bisa kita pakai. Oke, ini saya juga pakai ini nih, Zero. Believe in Zero. Ya. Believe in Zero ya. Jadi untuk seluruh panel kabinnya Suzuki Espresso butuh 30 lembar ya. Iya, kurang lebih lah kisaran. Ya, tapi teman-teman bisa bertahap biar bisa nyobain. Kayak saya pasang bertahap tuh. Ya, nyobain dulu. Oke, progresnya segimana. Ini peredamnya ini memang ampuh ya buat meredam bising dan getaran pastinya. Di bagian kabin ya. Ya, ini bagian kabin ya. Ini buat lapisan keduanya biasanya lapis kita pakai Zero Foam. Oh, ini yang lapis Zero kedua fiber. nih. Zero fiber. Ini buat yang di mana? Ini bisa untuk di pintu, di door trim. Pintu, door trim atau juga di plafon. Oh, plafon. Jadi 2 lapis ya. Betul, untuk lapisan kedua lah. Lapis. Nah, kemudian untuk audionya nih ya. Audionya untuk mobil Suzuki Espresso ini kita rekomen sih untuk seperti tadi kita bahas two way sama subwoofer aja. Cukup. Ya, two way sama subwoofer. Two way sama subwoofer. Jadi speaker two way sama subwoofer. Speaker standar diganti yang ini ya. Betul.
Subwoofer. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen sistemnya yang tanpa DSP, bisa pakai aja dulu subwoofer kolong aktif. Subwoofer kolong. Ya, kayak gini. Dan speaker two-way-nya yang udah ada passive set crossover. Jadi Ini ya, favorit nih, speaker. kalau Subwoofer tanpa kolong dari ini ya, Domination ya. Domination. Dan ini apa kok? speakernya yang body 6B. Wah, boleh lihat kok. Boleh dong. Kalau pakai ini bisa di drive juga pakai head unit standar, jadi nggak perlu kalau misalnya teman-teman mungkin belum ada budget buat ganti DSP gitu, Iya. tapi mau naikin suaranya dulu, jadi ganti speaker dulu aja bisa, nggak usah ganti DSP. Coba lihat yang speakernya aja nih. Ada speakernya. Wih. Wah, cakep loh desainnya. Iya. Ini dia. Ya. Ini Domination body 6B. seri 6B. Cakep. Ini yang entry level, tapi suaranya nggak kaleng-kaleng. Entry level tapi desainnya udah kayak gini tuh. Body. Wih. Terus ini Twitternya. Twitternya ya. Ya, Jadi udah ada passive setnya juga. passive set. Iya, crossovernya. Jadi untuk Oke. membagi frekuensi high sama mid-nya udah ada di sini. Oke. Nah, dia memang udah satu set ya sama Twitternya. Udah ya? dapat ya, ini sistem pasif ya. Tinggal penempatannya tadi di mana ya? Betul. Ya, Anda bisa ada opsi pertama yang retrack-nya diganti otomatis dulu, lalu Betul. ini menempati yang di refittingnya dekat door trim, di atas ya, door dekat trim. door trim ya, yang tempat retrack tadi, retrack manual. Terus kedua Di atas pilar bisa. di atas pilar. Iya, atas ditanam pilar. di dalam pilar. Oke, jadi bikin semacam custom pilar Custom, gitu. ditanam ke dalam pilar atau Oke. kita Atau bisa pakai taruh di atas dashboard langsung. di atas dashboard pakai mounting khusus. Iya, Gitu ya. tinggal langsung aja mounting Oke. universal. Oh, mounting universal Iya, ya, iya. udah ada di Khusus, pasaran udah ya. dapat dari boxnya udah ada. Oh, dari boxnya udah ada. Iya, kayak gini. Oke. Oh, kayak Iya. gini. Jadi miring naruhnya. Oh, iya. Betul. Di atas dashboard ya, kiri Dashboard, kanan. Kalau teman-teman nggak mau yang kebanyakan bobok-bobok, Ya. jadi Ah. standar aja. Dan Oke. ini sistem tanpa DSP, jadi nggak perlu kalau nggak mau ganti DSP, cuman mau ada budgetnya cuman buat ganti speaker, Speaker. bisa pakai ini dulu aja. Nanti dari head unit standar udah bisa. Oh. Dari built-in power dari head unit aja. Oke. Cuman stage 2, kalau kita bilang ini stage 2 nih ya. Kalau Ya. ya kan stage 1-nya jadi cuman ganti speaker doang nih sama Speaker. Ya, kemudian nambahin low frekuensinya pakai Ya. ini bang bass ya, 8 inch. Bang Bas. Ini dia subwoofer. Ini subwoofer kolong. 8 inch Aktif ya. Jadi Oh, aktif. Jadi udah aktif, built-in jadi amplifier. sudah ada built-in power di dalamnya. Oke. Nah, kalau mau dapetin lagi staging imaging yang lebih bagus, Ya. kita bisa tambahin lah satu prosesor. Oke, Iya. jadi dia fungsinya buat apa nih kok? Boleh dijelasin kok? Ya, jadi ini prosesor ini dia DSP amplifier ya. Jadi bukan prosesor biasa, tapi udah ada built-in amplifiernya juga. Jadi udah ada built-in power untuk memberikan tenaga bagi speaker. Ada powernya. Oke. Nah, prosesor itu fungsinya apa? Ya. Jadi kita bisa mentuning setiap frekuensi daripada speaker itu. Jadi kita nggak perlu lagi pakai crossover set kalau misalnya kita mau main sistem aktif. Ya. Gitu. Jadi kita bisa bikin crossovernya dari tuningan dari komputer, dari prosesor ini. Kita bisa atur time delay. Jadi posisi speaker ini kan jaraknya beda-beda ya di mobil ya. Jadi kita bisa atur time delay-nya, kita bisa atur EQ-nya sama crossover-nya. Oh, dia manajemennya nih. Otaknya. Jadi kayak ibarat di nih. mobil di ECU-nya lah. Iya, kayak mobil ECU-nya, engine Iya. control unit. Dimana ini DSP, Digital Iya. Signal Processor. Ini salah satu produk terbaik di kelasnya lah kalau kita bilang ya. Domination ini yang seri 6425. Ini udah ada built-in power 4x25 watt dan DSP out-nya 6 channel. 6 channel. Betul. Jadi bisa buat Twitter 2 channel ya, 1 2, 3 4 mid bass, 5 6-nya buat subwoofer. Pas jadinya. Pas ya dia. Oh iya. Oke. 6 channel jadi untuk Ya, semua ya, sistem two way sama satu subwoofer. Oh, Ini dia yang kita rekomend. pas ya satu. Iya, jadi paket ya. Oke. sistem two way sub sama speakernya yang ini. Kalau mau upgrade lagi, ini kan sistemnya kan masih pasif nih. Ya. Kalau mau upgrade lagi dari yang ini, teman-teman mungkin ada budget lebih nih, misalnya nih. Ya. Kita juga rekomend pakainya yang Twitternya yang mid bass-nya yang ini. Yang Dominations. Mid bass. Yang emang sistem yang Domination IS nomor 6. Mid bass-nya. IS Ini lebih series bagus nih. lagi. Iya.
Wah, wih keren Glacier. materialnya. Oke, desainnya keren banget. Ini juga udah paper press cone ya. Jadi saya juga suka bentuk basket ininya bagus. Jadi ini suaranya lebih bagus lagi. Dia lebih advance ya kalau yang ini. Iya, ini buat Oke. satu tingkat seri di atasnya yang seri body ini. Oke, jadi ibaratnya yang ini Iya. apa step 1, ini step 2. Iya, ini yang seri pro-nya lah kita bilangnya. Seri lebih pro ya. Seri lebih Oke. tingginya. Siap. Oke. Komplit ya. Nah, ini wah, Kalau teman-teman Boleh juga nih. mau jadi sistemnya yang upgrade lagi, bisa juga kita bikin wah two-way. ada lagi kok. Tapi Oke. two-way-nya pakai full range, bukan tweeter. Oh, oke. Gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. kalau teman-teman pengen kelihatannya tampilannya two-way OEM, Two-way tapi OEM. rasa suaranya three-way. Wah, gimana? Bisa. tuh? Pakai ini. Kita jadi pakainya full range. Ini salah satu keunggulan dari Full range. produk Dominations. Jadi dia satu speaker ini dia bisa menjangkau frekuensi yang full spektrum dari 200 Hz ya, dari 500 Hz ya. Oh, ini berarti harus bikin dudukannya lagi kok ya? Iya, kalau ini tapi perlu Custom custom. pilar ini. Ya, kalau ini, Nah, ini lebih namanya advance two-way, lagi ya. tapi dia full range. Jadi jatuhnya bukan Twitter ya. Oke. Full range ya. Kalau ini Two-way full range. Mantap ya. Jadi opsinya banyak banget. banyak opsinya yang bisa kita mau garap. mulai dari mana? Mau mulai yang basic dulu bisa. Ada juga ya. Betul. Ya, ganti dulu ini dengan speakernya. Ya. Ya, atau mau bikinnya sistem two-way. Two-way juga bisa dengan Twitter atau dengan full range pilihannya. Oh, oke. Banyak pilihan-pilihan yang Oke, ideal. Ko Michael, ini kayak rasa sih udah cukup ya kalau untuk Suzuki Espresso ya. Terus ya, besok udah iya. dengan semua ini kayaknya udah Dibenamkan sistem basicnya pasti kualitas keluaran suara di kabinnya udah beda banget. wah udah jauh banget sih. Udah jauh Bayang. banget ya. Nah, udah pastinya udah nggak akan dibully lagi. Silahkan dibuktikan aja gitu kalau udah pasang gitu. Ko Michael, ini mulai dari harga berapa kalau untuk pemilik Espresso pengen upgrade? Kalau untuk upgrade kita Ya. bilang dari peredam dulu ya. Ya, yang Kalau peredam dulu. Yang Zero basic Mat dulu. kan dia per lembarnya 300 ya. Kalau siapin budget lah paling 9 juta untuk full peredam sampai Untuk full ya? Iya. Oke, kalau untuk yang tahap awal dulu, untuk tahap awal dulu ya paling kita bisa pasang di pintu ya. Pintu. Kita habisin kurang lebih ya 6 lembar lah untuk kiri kanan. 6 lembar ya? 6 lembar kalau full. satu lembarnya Jadi tadi mulai dari 300.000. 300 ribuan Iya. ya buat udah sama pasang? Udah sama. Oh, sudah sama pasang? Iya, Oh, sudah oke. Nah, itu opsi hemat bisa dipilih dulu tuh Ya, ya. kalau mau Pasti- pilihan yang lebih ekonomis juga bisa pakai Smart Plus. Oh, Smart Plus? Smart Plus lebih murah lagi. Oke. Dia lebih murah, harganya 165.000 per lembarnya. Oke, ini maksudnya grade-nya tapi gimana kalau dengan Zero? Kalau ketebalannya pasti beda. Kalau yang Beda. Zero ini 2 mili, yang Smart Plus 1,5. Oh, gitu. Ketebalannya, milimeternya. Oke, bedanya ketebalan ya. Smart Plus 1,5 Smart mili, Zero 2 mili. Betul. Oke. Ya. Nah, kemudian baru kita bahas audio ya. Kalau buat teman-teman stage awal mau masang speaker dulu ya, kurang lebih ini speaker body ya sekitar pasarannya ya 1,5 juta. Ya, Wah. udah satu set. Ya, ekonomis. Ini yang Nggak mahal kok. iya, nggak mahal. Untuk ini ya, teman-teman lihat nih. Ini desainnya keren banget. Ya, dan Ini udah ada yang yang pasang ya, speaker. Wei, ini? Udah. Apa? Ini juga salah satu best selling customer kita. Best di sini. selling. Iya. Wih, berarti Customer kita suka karena vokalnya ini bagus banget di sini. oke. Iya, jadi dengan upgrade tambahan Twitter ini tentang nada high-nya itu bagus banget jadinya. Cukup terjangkau ya harganya. Terjangkau Ya? dengan harga. Siapin budgetnya 1,5 juta udah bisa dapat. Nah, itu bisa dimulai dari yang itu dulu tuh. Iya, Ya, pasang kalau itu buat dulu audio, nanti bertahap tuh. Betul, pasang speaker dulu aja, speaker set kalau misalnya emang Wah. main nah. kecil-kecil tipis-tipis, upgrade yang Oh, kecil-kecil nih. dulu. Betul. Ini challenge-nya terjawab nih. Jadi buat pemilik Suzuki Espresso yang nggak mau dibully, nah boleh nih. Opsi upgrade ini silakan dipilih. Ya kok ya. Oke. Ko Michael, boleh dong ini dikasih tahu lagi nih. Ini tokonya di mana? Iya, jadi buat teman-teman yang pengen datang ke workshop kita, Ya, alamatnya kita ada di Ruko Duta Garden, The Garden. D1 nomor 16. Jadi Iya. aksesnya dekat dari baik dari Jakarta Iya. ya, dekat dari Dan Mogot atau juga dari Tangerang, bisa dari Tol Kunciran, dekat juga dekat arah bandara. Oke. Cek aja Google Map ya. Cek aja di Google Maps ya. Bisa Autopart.id. .id. Nah, Nanti kayak bisa di sini lah workshopnya Iya. nih. Ya. Terus medsosnya boleh? Boleh, Silakan ini di ditulis. sini nanti bisa Ya, nanti kita tulis. autopart.id di Instagram kita. Di Instagram itu pengerjaan Iya, ya. dan YouTube kita juga ada. Nah, ada channel YouTube juga nih. Boleh boleh dilihat ya. Oke. Iya, betul. Ya. Ko
Kok Michael kayak rasanya udah deh, cukup ya? Iya. Cukup nih, kita jadi nggak penasaran lagi ternyata Suzuki Espresso bisa di-upgrade ya, dan banyak ternyata pilihan ya, pilihan untuk upgrade audio ya khususnya ya. Oke, dan kita fokusnya di kabin ya. Kalau di video sebelumnya kan kita fokus di eksterior, ganti pelek. Nah ini ternyata ada opsi peredam dan beberapa perangkat car audio yang ternyata harganya nggak mahal. Nggak mahal. Oke. Makanya nggak usah ragu lagi kalau teman-teman punya mobil Suzuki Espresso, bisa banyak banget yang bisa diprojekin. Mantap. Oke. Kok Michael, gitu dulu. Thank you banget ya. Makasih banyak ya. Thank you banget waktunya ya. Udah Sorry, dadakan kita grebek. Ya, jadi. Nggak apa-apa. Biasanya yang nggak dadakan malah nggak jadi. Iya. Oke, ditunggu kedatangannya di sini ya, teman-teman Sound and Mesin ya. Oke. Gitu dulu dari saya, Om Manto dan Ko Michael. Ya, mau tanya-tanya silakan tulis di kolom komentar. Suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami supaya kedepannya channel kami dapat semakin berkembang. Ya. Sekian dari saya, Om Manto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.